Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami selaku murid kolega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya hormati Ibu Dekan, para guru besar, pimpinan acara dan para hadirin sekalian, jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah. Selaku murid, karena saya pernah belajar dengan beliau selama 2 semester di S1, kemudian di S3 dan di berbagai tempat, termasuk kolega ketika sama-sama sebagai wakil dekan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, termasuk juga di Pasca Sarjana. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya beliau, dan tentu kita semua mendoakan semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadahnya, diampuni dosanya, dan tentu saja dilapangkan kuburnya. Kita berdoa semoga beliau husnul khotimah, dan atas nama pribadi maupun atas nama kolega tentu saya merasa kehilangan, karena beliau sangat berjasa besar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan kreatif. Saya baru saja di akhir tahun yang lalu itu menulis biografi beliau yang kemudian diterbitkan di 100 tokoh alumni YIN atau UIN Jakarta, dan saya beri judul beliau itu adalah penekun administrasi, pengawal akreditasi, dan penggagas internasionalisasi UIN. Kalau dari segi bukti, dari segi karya nyata, barangkali beliau adalah orang yang paling banyak berjasa tanpa menafikan jasa yang lain, karena sentuhan-sentuhan kreatifnya itu menjadi amal nyata, menjadi sesuatu yang wujud, bukan sekedar wacana, bukan sekedar omong doang kalau dalam bahasa kita ya. Dan warisan legasi beliau itu bisa disaksikan ya, mulai dari papan-papan nama, penunjuk nama yang ada di jalan-jalan menuju UIN sekian kilometer lagi, itu adalah gagasan beliau ya. Belum lagi beberapa regulasi, beberapa pengumuman-pengumuman yang ada di kampus 2 di Sekolah Pasca Sarjana. Kita lihat banyak bertebaran karya-karya beliau, termasuk yang paling monumental adalah beliau adalah penggagas penyusunan borang dengan gaya khas atau madhab Ciputat, yang saya kira kemudian banyak menginspirasi dan diikuti oleh banyak kampus, terutama PTKIN. Dan saya lihat sendiri, saya saksikan sendiri, beliau ini adalah kalau boleh kita sebut itu adalah dukun di bidang borang dan akreditasi ya, dan beliau itu laku di mana-mana. Saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Atok Mudhar tadi, akhir pekan itu kelihatannya beliau selalu safari ke berbagai kampus di tanah air Indonesia untuk membantu. Dan selama saya tinggal di rumah beliau ketika saya S2 kurang lebih 2 tahun, saya saksikan sendiri beliau itu adalah tipe orang yang dalam bahasa Jawa kita sebut ngemong ya, bisa membimbing, bisa mengayomi, bisa memotivasi, bisa mengoptimalkan segala potensi. Sehingga selama saya bermitra dengan beliau, luar biasa banyak karya-karya yang bisa dihasilkan. Termasuk salah satu ikon yang dimiliki UIN Jakarta, itu antara lain adalah hasil perjumpaan saya dengan beliau, yaitu TOEFL. TOEFL itu awalnya adalah ide saya, tapi kemudian beliau mensupport luar biasa. Dan alhamdulillah ini sudah menjadi satu ikon dan penciri UIN Jakarta itu adalah TOEFL. Beliau juga adalah penggagas penggunaan Masjid Al-Jami'ah, khutbahnya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Waktu itu yang khutbah pertama kali adalah Pak Profesor Dr. Komarudin Hidayat, waktu itu sebagai direktur di Kementerian Agama. Dan masih banyak lagi saya kira gagasan-gagasan beliau, legasi-legasi beliau yang
luar biasa menginspirasi dan patut kita teladani. Sekali lagi atas nama murid, atas nama kolega, boleh juga saya sebut sebagai atas nama ayah angkat gitu kira-kira. Kami merasa banyak mengambil teladan dari beliau. Semoga semua amal jariah, semua warisan legasinya yang luar biasa itu bisa kita teruskan, bisa kita kembangkan, dan sekaligus menjadi investasi akhirat yang tidak terhingga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian atas sambutan singkat saya. Kami terus terang merasa sangat kehilangan karena tadi pagi saya masih sempat kontak dengan anak-anaknya, meskipun dijawab lagi dalam proses penanganan dan mungkin agak sedikit kritis, tapi setelah selesai Jumat saya kaget karena langsung viral berita mengenai kepulangan almarhum. Tapi itulah takdir kehidupan yang tidak bisa kita tolak, dan Allah memang insya Allah lebih menyayangi beliau. Mudah-mudahan kepulangan beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khotimah. Saya kira demikian Pak Halimi dan Bu Dekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.